Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja anak-anak berada. Selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memberi kesehatan dan kekuatan kita sekalian. Kita akan beribadah sore hari ini pada sekolah minggu. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama bangkit berdiri, mari yang di rumah dipersiapkan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama kita masuk dalam doa. Anak-anak bersikap yang baik, takut dan hormat kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau berbelas kasihan bagi kami. Kemurahan-Mu yang lebih dari nafas hidup kami, bahkan memberikan waktu kepada kami sore hari ini. Kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah sekolah minggu Tuhan. 1 minggu sudah kami lewati. Betapa besar kasih-Mu, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, kepulihan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pembelaan-Mu, naungan sayap-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah ibadah sore hari ini Tuhan sertai, Tuhan senantiasa menuntun, bahkan Engkau memimpin ibadah sekolah minggu sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Syukur kepadamu, kami percaya Tuhan berhadirat, Tuhan mengurapi kami semua. Demikian juga peralatan perlengkapan yang kami pergunakan, jamah urapi. Kami semua anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, di mana saja mereka berada, baik di rumah sakit, di tempat-tempat di mana Tuhan mereka bisa mengikuti siaran ini. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan menjamah. Hadir di sana Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami akan mulai ibadah sore hari ini di dalam pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami ingat bahwa di dalam ibadah kami ada yang mengganggu dalam setiap ibadah ini. Segala roh jahat setan yang mengganggu kami usirkan di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Syukur kepadamu, Tuhan memberkati menyertai kami. Haleluya, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian kita. Bertemu dalam kasih-Nya. Ya, tetap bangkit berdiri, anak-anak. Ayo, dengan tepuk tangan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku,
rumah Tuhan. Lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kornya, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Silakan duduk. Ya. Dan kita akan lanjutkan pujian kita, Kesetiaan Tuhan. Ya. Duduk kembali anak-anak. Kita sambil belajar, ya. Ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendong, Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Kita ulang lagi dari atas, kesetiaan Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan, di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sehari pun jua Kau meninggalkanku. Amin Tuhan. Kesetiaan sungguh terbukti. Dia tetap menggendong kita. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat ku tak berdaya. Takkan dapat ku lupakan kesetiaan-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini tetap masih diberikan waktu bagi kita
Umadi akan kembali menyampaikan pengumuman, ya, seringkali disampaikan guru-guru sekolah minggu juga. Ya, ibadah masih tetap seperti ini, ibadah online masing-masing di rumah atau di mana saja anak-anak berada, ya, yaitu hari Minggu sore masih jam 16, jam 4 sore. Ya, kemudian anak-anak sudah siap 30 menit sebelum ibadah. Yang ketiga, berpakaian rapi atau bersih, ya, seperti kalau kita beribadah ke gereja, ya, di rumah ini juga ibadah. Ya. Kemudian yang bisa baca tulis untuk menyediakan atau menyiapkan catatan dan Alkitabnya. Ya. Demikian juga anak-anak sering mengikuti lewat Google Class. Ya. Bisa di-download di sana firman yang disampaikan untuk mengingat kita atau diulang lagi dibaca. Demikian juga melihat KOR dan sebagainya, ya, melihat tugas maupun ada hadiah dan lain sebagainya. Ya, itu ada kode aksesnya, kode untuk masuk yaitu QZY IYNP, ya, tidak bisa bacanya, ya. Ya, ini selalu diberi ketahukan bahwa masih Minggu jam 16 sore secara online, ya. Mari kita akan berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji pujian Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kembali ke atas, sungguh-sungguh kita akan pujikan pujian ini. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita akan berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kepada kami suatu kesempatan mujizat bagi kami, bahwa sore hari ini juga masih menuntun kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Walaupun masih banyak kekurangan, ampunilah Tuhan semua pujian yang kami naikkan dengan tidak sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan senantiasa akan memperbaikinya di hari-hari yang akan datang. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon urapan Roh-Mu yang suci bagi kami, terutama yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi juga anak-anak sekolah minggu, juga yang mendampingi. Bukakan firman-Mu supaya menjadi makanan bagi kami yang menyucikan, membaharui, mengubahkan, bahkan sampai menjadikan kami domba-domba-Mu ini menjadi taat dan mampu melakukan firman Tuhan
sehingga Engkau menjadi gembala yang agung, gembala baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu bahwa segala roh jahat setan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersehati untuk mengusirnya, yaitu di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa syukur kepadamu, mohon kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Yang bisa menulis, mencatat, ya, siapkan catatannya dan alat-alat tulisnya. Ya, sebelumnya umat disampaikan juga bahwa kita kehidupan domba-domba ini seringkali tidak setia, tetapi Dia, Allah itu adalah gembala yang baik. Ya, seperti Yohanes 10:11 itu, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini luar biasa kasih Tuhan kepada kita, orang yang berdosa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa. Ya, kita akan mulai firman sore hari ini dengan judul kebencian. Ya, kebencian dicatat ya, kebencian yang bisa mencatat ya. Om, ini sekolah minggu anak-anak, tapi firmannya kok kebencian ya. Ini juga kebencian ini mulai disampaikan bagi anak-anak kecil sampai yang dewasa yang mendampingi juga menerima firman ini, karena kalau salah dalam ini, hal kebencian ini, kita akan ke tempat maut atau mengikut Tuhan atau sampai ke kerajaan surga. Ya, kita akan mulai membaca firman ini tentang kebencian. Kita akan mulai dari 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 dalam perjanjian baru ya. Yang masih kecil mendengarkan ya, memperhatikan ya, Tuhan akan menjelaskan lewat Roh Kudus ya. Yaitu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, mau diulang lagi. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, ya, siapa saudaranya? Ya, adik, kakak, orang tua, ya, kemudian teman di sekolah, tetangga kita, dan lain sebagainya. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ya, membunuh tidak hanya dengan senjata, ya, tetapi dengan lidah juga, dengan tulisan juga, yang seringkali kita lakukan sekarang dengan apa? Dengan HP. Ya, ini berbahaya juga, ya, bahaya. Kalau kita mungkin memfitnah dan lain sebagainya, berkata salah yang tidak benar terhadap seseorang, ini juga membunuh. Ya. Tadi dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Maut ini. Ya. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 14, sekarang naik ayat di atasnya. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat yang terakhir coba diperhatikan ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, ini juga anak-anak kecil harus tahu ini ya. Kalau tidak mengasihi, akan tetap tinggal di dalam maut. Ini yang Om Kadi sampaikan ya, bahwa judul ini kebencian. Loh, kenapa anak-anak sudah diajar kebencian? Nah, ini karena masalah ini. Sejak kecil kalau ada kebencian, sedikit-sedikit berbicara benci aku, ya. Ini Om Kadi dengar ini. Benci aku, mulai dari rumah tangga, orang tua kepada anak, anak kepada kakak, ya, kepada saudaranya yang lain, aku benci. Ya, ini akibatnya ya. Tadi di ayat 14, jadi kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Ya, kalau kita mengasihi, ya, yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Ya. Ini kita akan lihat lagi, ya. Kita tahu bahwa ini maut kalau tidak mengasihi, ya, itu binasa selama-lamanya, berbahaya. Makanya anak-anak harus mengenal ini. Kemudian 1 Yohanes 4, kita akan buka, ya, 1 Yohanes pasal yang keempat di belakangnya. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, ya. Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, perhatikan lagi, ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, bohong. Ya. Mengasihi Allah, aku mengasihi Allah, tapi membenci kakaknya, tapi membenci temannya di sekolah, tapi membenci tetangganya. Ini orang tua juga, ya, kakak-kakak juga ini, remaja juga. Bukan anak sekolah minggu saja tapi. Ulangi, coba ayat lagi di atas. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, saya ulang lagi tadi, ya, ayatnya. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maaf, ya. Saudara tadi yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ya, mengatakan aku mengasihi Allah, Allah yang tidak kita lihat, tapi membenci saudaranya. Nah, ini tidak mungkin. Ya, ini sehingga apa dikatakan tadi sebut pendusta, pembohong kita ini. Ya, ini sejak kecil harus ditanamkan bahwa tidak boleh mengatakan benci-benci. Ya. Ini, ya. Ini merupakan hukum kasih dari Tuhan. Ya. Kalau dikatakan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini hukum kasih, ya. Diulang lagi ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Allah, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hukum kasih seperti di dalam Matius dan Markus itu juga ada, Matius 22:38 atau Markus 12:29. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu dan segala kepandaianmu dan segala jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti dibaca di sana, ya. Dan tandanya sekarang 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Balik ke 1 Yohanes 3 tandanya ini. Ya. Ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, perhatikan. Nah, ini bisa dipisahkan dari sini, ya. Diulang lagi ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yang tidak mengasihi tadi apa? Membenci. Nah, tidak berasal dari Allah itu. Dari mana? Dari satunya, dari iblis. Ya, coba kita ulang lagi ayat ini. Ya, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, ini, ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ada benci, kakak adik benci, ya. Anak kepada orang tua dan sebaliknya, anak kepada teman, ya. Teman kepada tetangga dan lain sebagainya, ya. Ini ada kebencian, bukan anak Allah lagi, anak iblis, ya. Ya, ini membenci, bahwa juga dikatakan bahwa keadaan kita dahulu demikian karena Bapa kita, ya. Yohanes 8:44 ini. Ini juga Bapa kita yang dahulu. Ya,
Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes 8, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44 ya, ditemukan ayatnya di halaman sekitar 123 kalau Alkitabnya sama ya. Halaman 133 Perjanjian Baru ya. Yohanes 8 ayat yang ke-44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, seperti ayat di atas tadi, aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Aku mengasihi Allah tapi membenci kakaknya, ya, membenci adiknya. Nah, ini sudah dikatakan pendusta, bohong. Ya, ya, ini adalah Bapa kita yang lama, tetapi oleh kasih tadi dikatakan seperti Yohanes 10:11 tadi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita sudah menjadi anak Allah. Ya. Kalau mengasihi, tetapi kalau membenci, dia akan lewat menjadi anak-anak iblis. Ya, karena iblislah yang menjadi bapamu. Ini seperti yang dulu. Ya. Ada contoh di sini, beberapa contoh di dalam Alkitab, diberikan 2 contoh saja, yaitu Kain dan Habil. Ini suatu saudara ini, kakak dan adik, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama mempersembahkan korban, tetapi yang satu dengan muka muram dan panas hati. Akhirnya timbul apa? Kebencian. Setelah ada kebencian apa? Terjadi pembunuhan. Ya. Kebencian sampai kepada pembunuhan, ayat tadi di atas juga. Ya, ini yang berbahaya. Benci menimbulkan pembunuhan. Ya, kepada saudara. Demikian satu lagi, itu Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf yang menerima pembukaan mimpi-mimpi, ya. Tapi saudaranya, waduh, semakin benci, semakin panas hati, apalagi setelah Yusuf ini dihadiahi jubah yang maha indah. Wah, saudara-saudaranya sudah semakin membenci, semakin bertumpuk. Saat orang tuanya meminta dia mengunjungi kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan, apa yang terjadi? Dia ditangkap. Dan apa sebenarnya? Mau dibunuh. Ya, tetapi ada satu saudara yang mengatakan, jangan dibunuh, ini masih darah daging kita. Ya, masukkan saja ke sumur kosong. Ini sama dengan pembunuhan juga ini. Dimasukkan sumur kosong, tetapi orang yang mengasihi, dia tetap akan diberkati. Sampai apa cerita akhirnya? Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Ya, di seluruh muka bumi terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, ya, tetapi di Mesir kelimpahan karena ada Tuhan menyertai Yusuf yang mengasihi. Di sana tidak membenci saudaranya lagi, ya. Malah dari Yusuf ini dengan kasih ini menyatukan Israel kembali. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya dijadikan satu lagi. Ini yang menyimpang jauh ya, tapi kita akan kembali lagi ini sebagai contoh tadi. Saudara, kakak adik, Habel dan Kain. Ya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Apalagi dengan orang lain, teman kita, ya, dan lain-lain. Ya, ini berbahaya. Jadi kebencian ini sangat berbahaya. Kemudian kita sekarang lihat ya, cara iblis menguasai manusia. Ya, kita terus cara iblis menguasai manusia kita akan membaca di dalam Wahyu 13. Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 18. Kitab Wahyu di belakang sendiri ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 dan 18 saja. Oh, ini kalau masuk Injil Wahyu berat ini ya kan. Tapi kita supaya diberi hikmat oleh Roh Tuhan supaya mengerti ini cara iblis menguasai manusia dengan apa? Kita akan membaca ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, ya, ini ada anak kecil juga. Perhatikan lagi, akan ulang lagi ayatnya.
16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, ya, ada orang anak kecil juga, seperti di zaman Nuh itu, ya, hanya 8 orang yang selamat. Kalau diperiksa di sana tidak ada anak kecilnya. Ya, ini berbahaya juga. Perhatian menjaga anak-anak kecil juga. Ya. Kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Ini yang dicapkan, yang dimeteraikan di tangan dan di dahinya. Nah ini cara iblis untuk menguasai. Dengan apa itu? Dengan roh daging. Ya. Karena manusia ini daging, kalau sudah daging sering berbuat dosa, sampai bahkan puncaknya dosa. Ya, berbuat dosa, kembali diampuni, berbuat dosa lagi. Nah ini yang akan menjadi nanti keluar bukan menjadi anak Allah lagi, menjadi anak iblis. Ya, berbahaya, perhatian bagi kita. Ya, sehingga kalau sudah dicap di dahi dan tangan kanan tadi, perkataannya apa? Perkataannya sombong, dusta, bohong, tidak jujur, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perbuatannya, tadi perkataan, sekarang perbuatannya menganiaya, menyakiti, menyusahkan, membenci, sampai membunuh. Seperti contoh tadi Kain dan Habel, Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini, ya. Kemudian ulang lagi, ya, kalau kita dicap, ya, sampai dicap oleh 666 ini, ya, oleh iblis, oleh antikris ini, ya, perkataannya menjadi sombong, dusta, bohong, tidak jujur, dan lain sebagainya, ya, yang dosa-dosa itu, ya. Kemudian perbuatannya menganiaya, menyakiti, menyusahkan, membenci, dan membunuh puncaknya, sampai membunuh, ya. Seperti tadi, bukan hanya dengan benda, ya, tapi juga perkataan lidah kita juga, hati-hati, ya. Mulai anak-anak juga belajar jangan berkata yang jahat, jangan menyakiti, jangan menganiaya, jangan menyusahkan, ya, bahkan membenci sampai membunuh tadi, ya. Kemudian cara Tuhan memberi tanda ini sebenarnya cara ini yang ditiru iblis yang di Wahyu tadi, ya. Ini kita akan membaca cara Tuhan, yaitu kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 11 Perjanjian Lama, ya. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 20. Bisa juga dibaca di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Itu nanti bagi yang anak-anak yang sudah bisa baca tulis. Ya, sekarang kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-11. Kitab Ulangan pasal yang ke-11. Ya. Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. Ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini, perkataan Tuhan ini. Apa itu perkataan Tuhan? Firman Tuhan, firman Allah, di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ya, tadi iblis meniru di tangan kanan. Ya. Kemudian haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, ditiru juga. Ya, dicap 6 di dahi. Ya, ini dicap, diberikan tanda di dahi sebagai lambang di dahimu, menjadi pengertian di dahi. Ya, jadi di tangan, di hati, dan di dahi menjadi pengertian, menjadi praktek kita, hidup kita, perbuatan kita kalau di tangan, ya, dan di hati menjadi iman, percaya, firman itu, sehingga tidak menjadi anak iblis, tetapi menjadi anak Allah. Ini cara Tuhan, ya. Tadi, ya. Cara Tuhan, ya, sehingga apa, sehingga perkataannya benar, jujur, taat, dan setia. Ini sebenarnya ini yang ditiru iblis di kitab Wahyu tadi, ya. Ini kitab Ulangan, kitab yang Perjanjian Lama sudah Tuhan tuliskan, hendaklah diikatkan, ya, tadi di tangan,
untuk di jiwamu, bahkan di dahimu. Ya, Oma diulang lagi. Ayo mulai dari ayat 18 ya. Tetapi kamu haruslah menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 19 terus ya. Dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu, ini bagi orang tua, bagi kakak-kakak juga, dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Ini arti rohaninya pintu hati kita. Ya, tadi dicap di jiwa kita ya. Ini ya, diajarkan oleh orang yang tua kepada anak-anaknya yang kecil. Di saat kita duduk-duduk, di saat kita berbaring mau tidur, bicarakan firman. Seringkali ya, harus ini dibicarakan dengan anak-anak, diberitahu, dikasih cerita tentang firman Tuhan supaya tetap memiliki, tadi dikatakan perkataannya benar, jujur, taat, dan setia seperti anak Tuhan. Kemudian perbuatannya baik, mengasihi, menolong, dan lain-lain, perbuatan baik ya, seperti Tuhan Yesus berikan contoh ya. Sampai puncaknya tidak salah dalam perkataan ya. Ini ayat yang terakhir, Yakobus 3 ayat yang kedua ya. Ini yang Tuhan inginkan, kita tidak dicap 666, tetapi dicap firman Allah, yaitu di hati kita, di tangan kita, di dalam dahi kita, supaya kita mengerti, bisa melakukan firman, ada iman, dan bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, benar di sekeliling kita juga. Ya, sampai puncaknya tidak salah di dalam perkataan. Ya, Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ini ayat yang terakhir, ya, perhatikan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, ya, banyak sekali kesalahan kita. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, ya, siap untuk masuk kerajaan surga, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau bibir lidah kita sudah tidak pernah salah, ya, tidak ada kebencian, tidak ada dusta, tidak ada yang lain yang jahat, kita akan dapat mengendalikan seluruh tubuh kita ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi anak Allah. Jadi ya, inilah firman yang bisa Oma disampaikan. Mungkin sulit diterima anak-anak, tetapi Oma tetap mohon biarlah Roh Tuhan sendiri yang akan menjelaskan, bahkan menuliskan, memeteraikan firman ini di hati kita semua, mulai dari anak-anak yang kecil, bahkan sampai kita yang dewasa, orang tua yang mendampingi, kakak-kakak juga, kiranya Tuhan menanamkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Aku Mengasihi Tuhan. Ya, supaya hilang kebencian-kebencian ini, supaya kita tidak biasa mengatakan benci, tetapi mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Ya, sama-sama bangkit berdiri, kita nanti akan berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwamu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, betapa Engkau mengasihi kehidupan kami. Engkau tidak mau kami menjadi anak-anak iblis, tetapi Engkau mau kami menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau mau menarik kami. Kalau dahulu Bapa kami adalah iblis, Tuhan, biarlah lewat firman-Mu sore hari ini membawa kehidupan kami kembali kepadamu, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak-Mu dengan firman yang membaharui, menyucikan, bahkan sampai menyempurnakan kehidupan kami. Mulai dari anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu supaya memiliki kasih Tuhan yang begitu besar dengan hikmat yang penuh kuasa daripada surga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa meteraikan firman-Mu di hati kami, di tangan kami, di pikiran kami, sampai kami bisa melakukan kehendak firman-Mu, melakukan yang baik, yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyucikan kehidupan kami semua. Terima kasih sampai Engkau menyatukan kami, menyempurnakan kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Apapun keadaan mereka yang terbaring sakit Tuhan, di rumah sakit atau di mana saja Tuhan, ampuni terlebih dahulu kehidupan kami. Demikian juga ampuni anak-anak-Mu semua Tuhan, mau jamah Engkau yang menyembuhkan, memulihkan Tuhan keadaan anak-anak-Mu ini sampai seperti sehat seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih bisa beribadah kembali di hari-hari minggu yang akan datang. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah lama undur dari ibadah ini Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi, kami tidak dapat menjangkau mereka, tetapi tangan-Mu Tuhan yang Kau ulurkan. Biarlah Tuhan menjamah, lembutkan hati ini supaya kembali bisa datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan menerima berkat firman Tuhan, sehingga kembali dengan tanda kesetiaan dan ketaatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa juga bagi gembala kami sore hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan bukakan firman-Mu selalu, berikan hikmat dari surga Tuhan. Engkau juga memberikan pembukaan firman yang mana firman menjadi makanan kami, domba-domba-Mu yang mengubahkan, membaharui, menyucikan, bahkan sampai menyempurnakan kami, menyatukan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, juga beri kesehatan, kekuatan, kesembuhan, kepulihan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pembelaan-Mu, naungan sayap-Mu Tuhan. Demikian juga kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu, demikian juga dengan keluarga masing-masing di mana-mana. Terima kasih, kami serahkan semua, Tuhan menolong. Kami mengucap syukur, kami sudah ibadah sore hari ini, ibadah sekolah minggu, tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan. Engkau yang memberkati, melindungi, menyertai di hari-hari yang semakin jahat ini, hidup tetap di dalam kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, biarlah tetap tinggal kasih-Mu. Kami boleh membawa selalu kasih ini menjadi terang di tengah-tengah
kehidupan kami, menerangi setiap langkah kehidupan kami, di mana kami berada, di sekolah, di rumah, di tempat mana-mana kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan doa tetap di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, taati firman, taati orang tua. Tuhan bersama kita. Terima kasih Tuhan.